Kasus perpindahan Federasi Marten Paes dari KNVB ke PSSI berada di Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Marten Paes harus mendapat izin pindah federasi dari FIFA untuk bisa membela timnas Indonesia. Marten Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Status itu sudah didapat penjaga gawang berusia 26 tahun itu pada akhir April tahun 2024 yang lalu. Meskipun sudah menjadi WNI, dan punya darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Kediri, Marten Paes belum bisa membela timnas Indonesia. Marten Paes terganjal status FIFA, pasal 9 huruf B ayat ketiga. Marten Paes sudah pernah membela Belanda setelah usianya 22 tahun. Faktor ini membuatnya belum dapat izin untuk pindah federasi. PSSI kini tengah mengajukan banding agar Marten Paes bisa membela timnas Indonesia. Proses banding dilakukan di CAS. Ada informasi menarik soal kasus Marten Paes. Situs resmi Major League Soccer atau Liga Amerika Serikat baru-baru ini membuat wawancara dengan Marten Paes. Pada artikel itu, MLS turut memberikan informasi tentang status Marten Paes. Pada awal Juni tahun 2024, Erick Thohir selaku Ketua PSSI mengklaim telah menemukan celah dalam kasus Marten Paes untuk bisa menang dalam banding di CAS. Erick Thohir menganggap Marten Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada Maret tahun 2020, ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun, pandemi COVID-19 membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 diundur. Sementara itu, informasi menarik datang dari Menpora, Dito Aryo Tejo. Dito menyebut Marten Paes bisa membela timnas Indonesia pada September tahun 2024 atau pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Venue laga China vs Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya sudah diketahui. Laga ini rencananya bakal digelar di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. China bakal meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Qingdao Youth Football Stadium terpilih sebagai markas China untuk menjamu timnas Indonesia setelah mengungguli 9 wilayah lainnya. CFA mengabarkan bahwa penunjukan Qingdao Youth Football Stadium telah mendapatkan persetujuan dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Selain itu, CFA menganggap bahwa suhu di Qingdao Youth Football Stadium tidak jauh berbeda dengan di Adelaide Oval, Adelaide, stadion yang akan dipakai ketika China menantang timnas Australia pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Qingdao Youth Football Stadium adalah stadion baru di China. Pembangunan stadion dimulai pada 2020 dan dibuka pada 2023 dengan menghabiskan biaya 3,4 juta Chinese Yuan atau setara dengan 7,5 triliun rupiah. Qingdao Youth Football Stadium, yang berkapasitas 50.000 penonton, menjadi home base peserta Chinese Super League atau kasta teratas Liga China, Qingdao Hainiu FC. Timnas Indonesia harus menjalani penerbangan panjang yang melelahkan untuk berhadapan dengan China karena tidak terdapat flight langsung dari Bahrain ke Qingdao. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, armada Sintayong itu akan lebih dulu bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa, untuk melawan timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Merujuk dari aplikasi pemesanan tiket pesawat, timnas Indonesia mesti melalui perjalanan paling cepat selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, China. Dengan 2 kali transit, penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain di Muharraq menuju Bandara Doha di Doha, Qatar lalu ke Bandara Hong Kong di Hong Kong dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiaodong di Qingdao. Ado Den Haag akan menjalani pemusatan latihan jelang berlaga di kasta kedua Liga Belanda. Pemusatan latihan ini akan digelar sebelum mereka berlaga di kompetisi resmi. Tim yang bermarkas di Binggol Stadion ini membawa 25 pemain dalam agenda ini. Mereka akan menjalani latihan intensif selama 6 hari. Laga uji coba melawan tim asal Belgia juga masuk dalam agenda mereka. Dari daftar 25 pemain tersebut, ada 2 nama pemain berdarah Indonesia.
Pertama tentu adalah Rafael Struijk yang sudah mendapatkan promosi ke tim senior. Pemain yang berposisi sebagai winger tersebut sudah mendapatkan 6 caps di sana. Selanjutnya adalah Irfan Karijowijoyo yang juga masuk dalam daftar tersebut. Irfan memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Jawa. Mereka kemudian pindah ke Suriname saat masa penjajahan Belanda. Saat ini Irfan adalah statusnya adalah pemain di tim ADO U21 dan berlaga di U21 diisi 1. 2 agenda uji coba sudah menunggu tim berjuluk The Green Yellow Army tersebut. Termasuk mereka akan berjumpa dengan mantan tim Marcelino Ferdinand, yakni KMSK DINC. Marcelino sudah memastikan diri akan meninggalkan DAS dan tetap berkarir di Eropa. Sekian news flash kali ini, nantikan berita selanjutnya. Salam olahraga. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about?